Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Performance Improvement of Diagram Wall at High-Rise Building by Value Engineering Utilization. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1. Endang Sri Astuti, 2. Stefania Azaria Witanti Putri, 3. Sugi Abdi Prasetyo, 4. Syafiq Asybadilas dengan saya sendiri, 5. Fania Widya Nindya. Untuk selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh saudara Stefani. Kami persilahkan. Berikutnya yaitu identitas jurnal. Untuk judulnya yaitu Performance Improvement of Diagram Wall at High-Rise Building by Value Engineering Utilization. Tahun 2019, untuk penulisnya yaitu Albert Edi Husin, sumbernya dari Sinta Kemendikbud.go.id. Selanjutnya, abstrak. Diagram wall atau G-wall merupakan dinding penahan tanah yang juga digunakan untuk dinding lantai basement yang merupakan bagian bawah. Struktur yang menyumbang 8% dari total biaya pembangunan gedung bertingkat merupakan pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga berpotensi mengalami cost overrun. Menurut data Bank Dunia bahwa 63% dari 1.778 proyek mengalami overrun cost value engineering atau VE yang digunakan untuk menghasilkan biaya dan waktu yang lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan keuangan dan pendapatan bagi kontraktor dan pemilik. Analisis statistik menggunakan metode Relative Importance Index atau RII untuk mendapatkan peringkat 10 faktor yang paling berpengaruh terhadap penghematan biaya antara lain lokasi, kelengkapan dan spesifik gambar, efisiensi biaya, peningkatan nilai fungsi, nilai proyek lebih baik, perencanaan yang matang, lubang tanah runtuh bor, alat produktivitas rendah, model biaya dan fluktuasi harga. Dari hasil penelitian analisis indikasi diperoleh optimasi biaya sebesar 18,83%. Selanjutnya, introduction. Jadi, D-wall mempunyai fungsi utama untuk menahan pergerakan tanah pada saat tanah digali dan sebagai potongan dinding agar basement dapat dikerjakan dalam keadaan kering. Lalu, untuk fungsi kedua adalah cut-off wall. Kedalaman di wall sangat penting karena jika dinding kurang dalam dan aliran air tanah di bawah dinding terlalu tinggi, diatasi dengan sistem drainase di bawah plat basement yang paling dalam harus dirancang agar mampu menahan tekanan air. Kedalaman yang kurang dapat menyebabkan penurunan di sekitar tembok. Berikutnya ada rencana pekerjaan pada tahap pra-lokakarya. Terdapat bahan dan metode untuk pembuatan D-walls terdiri dari pembuatan celah-celah pada tanah yang tetap terbuka dan stabil karena di dalamnya diisi dengan slurry bentonit. Tulangan dimasukkan ke dalam slot, kemudian dilakukan pengecoran dengan sistem tremie dimulai dari dasar lubang dan lumpur bentonit didorong keluar secara bertahap hingga habis. Panjang celah umumnya sekitar 5 meter dari sumber Gambin dan Siflau pada tahun 1991. Nah, rekayasa nilai atau VE sendiri adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menganalisis sumber daya suatu proyek, di mana dicari alternatif baru untuk menghasilkan biaya dan waktu yang lebih efisien dan efektif, sehingga akan meningkatkan keuntungan dan pendapatan bagi kontraktor dan pemiliknya. Nah, berikut adalah implementasi VE pada pekerjaan di wall. Diagramnya. Selanjutnya untuk Relative Importance Index atau RII. Jadi kita harus membuat dulu indeks kepentingan relatif RII
untuk menganalisis pengumpulan komponen-komponen kuesioner dan dibagikan kepada responden. Semua komponen tersebut nantinya akan dihitungkan dan dipelajari dan akan didapatkan faktor-faktor yang paling berpengaruh dan paling penting dan akan dioperasikan pada bidang VE. Next. Nah, berikut contoh faktor utama dan subfaktor dan hasil RII dari hasil diskusi indeks kepentingan yang tadi. Ada untuk lokasi proyek di faktor utama, teknik, kelengkapan gambar, spek, efisiensi biaya, dan lain-lain. Selanjutnya. Lalu untuk rencana pekerjaan atau tahap lokakarya, jadi pada tahap lokakarya diperlukan set area develop project works atau alur bahkan pekerjaan. Jadi nomor-nomor berikut di sini adalah letak lokasi-lokasi tempat pekerjaan untuk penyimpanan barang. Nah, di sini kan ada nomor sesuai untuk lokasi kegiatannya masing-masing. Maka harus dibutuhkan seperti ini untuk proyek akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sugi. Baik, di sini ada fase informasi. Untuk kasus yang diambil adalah pembangunan apartemen dan kawasan komersial yang terletak di pusat bisnis hingga fasilitas perkantoran pemerintah dan swasta di kawasan kota lama. Inti permasalahan teks ini yang dihadapi adalah metode penggalian dan berkekuatan di wall yang berpotensi mengancam kelancaran pekerjaan di lapangan. Dan untuk analisis fungsi, berhubung setiap item pekerjaan perlunya peningkatan nilai, metode analisis fungsi ini menggunakan metode Phase Function Analysis System Teknik. Secara garis besar, format verba dan nomina dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi utama dari fungsi pendukung. VE mendekati analisis fungsi yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi atau proyek. Dan untuk tahap kreatif, fase kreatif melibatkan pengembangan beberapa metode alternatif untuk mencapai fungsi dasar. Di sini ada tabel, yang pertama adalah identifikasi analisis fungsi. Untuk fungsi analisis di sini terdapat di kiri yaitu jenis pekerjaan, kemudian yang di tengah tersebut adalah item dari pekerjaan tersebut, kemudian yang paling kanan merupakan fungsinya, yaitu terdapat dua fungsi di sini, fungsi utama atau dasar, kemudian fungsi dukungan atau sekunder. Kemudian pengembangan hasil dan penambahan fungsi. Di sini terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi ekstra. Kemudian ini adalah fase evaluasi. Di sini ada tabel evaluasi waktu. Untuk di keterangan yang paling kiri merupakan keterangan jenis pekerjaan, ada gravity grabs dan hydraulic grabs. Kemudian untuk evaluasi waktu sendiri, di sini didapatkan efisiensi waktu sekitar 18 hari atau 36%. Kemudian untuk biayanya, di sini didapatkan biaya tambahan sebesar 825.050 atau sekitar 45%. Baik, yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait rekapitulasi biaya proyek dan rekapitulasi biaya proyek pembobotan. Itu sudah dijelaskan di tabel yang ada di slide ini. Next.
Untuk hasil penghematan biaya sendiri juga sudah dijelaskan pada tabel yang tertera di slide ini juga. Mungkin bisa next. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Terkait hasil implementasi value engineering atau rekayasa nilai berbasis DWAL. Yang pertama, studi fase VE terkait tahap pralokakarya, yaitu ada bahan dan metode dan diagram. Lalu yang kedua, tahap lokakarya, ada seed plan, fase informasi, fase analisis, tahap kreatif, dan tahap evaluasi. Lalu yang terakhir yaitu tahap pasca lokakarya, meliputi laporan akhir, implementasi, dan tindak lanjut proyek. Untuk yang kedua, ada 10 faktor yang paling berpengaruh terhadap optimalisasi biaya pada pekerjaan DWAL berbasis VE antara lain. Yang pertama, lokasi. Kedua, gambar dan spesifikasi yang telah selesai. Ketiga, efisiensi biaya. 4, meningkatkan nilai fungsi. 5, nilai proyek yang lebih baik. 6, perencanaan yang matang. 7, runtuhnya lubang bor tanah. 8, alat yang produktivitas rendah. 9, model biaya. Dan yang 10, fluktuasi harga. 3, dari studi kasus tersebut terbukti bahwa untuk mengoptimalkan pekerjaan DWAL berbasis value engineering dapat meningkatkan kinerja pada saat kegagalan dengan biaya penghematan sebesar 18,83%. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.